نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kadzzabu bil haqqi lamma ja'ahum wa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Faqad kadzzabu teman-teman perundulake sapa wong kafir bil haqqi lawan perkara kang bener. Lama ja'a dalam senangsane teko apa akak ing al-kufar. Dalam ayat ini dinyatakan dengan jelas bahwa faqad kadzzabu
tidak menerima, bahkan mereka itu mendustakan, mengatakan bahwa ini semuanya adalah bohong. Fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Fasawfa ya'ti mongko bakal ngerani hum ing ngomong kafir apa anba'u ma kira-kira ceritane perkara kanu kang ana sapa ngomong kafir bihi kelawan ma iku yastahzi'un padha berguyu sapa ngomong kafir. Kemudian mereka orang-orang kafir ini nanti akan menjumpai apa yang mereka ketertawakan, apa yang mereka olok-olok, apa yang mereka ejek ketika diberitahu tentang Al-Quran, tentang kebenaran mereka olok-olok, dan nanti mereka akan tahu apa yang mereka olok-olok itu akan datang balasannya, siksanya kepada mereka. Mereka ketika tidak percaya tentang masalah Al-Quran isinya benar-benar dari Allah, nanti waktulah yang akan menunjukkan tentang kebenaran Al-Quran. Rasul yang datang pada mereka seperti para nabi, seperti Rasul datang pada mereka membawa kebenaran, mereka Allah, dan nanti pun akan menyaksikan sendiri apa yang mereka kerjakan, seperti menertawakan, menghina, mengolok-olok, mengejek dan sebagainya. Maka kabarnya mereka itu nanti akan datang. Alam yaro ahlakna min qablihi min qabl. Alam yaro anna ningali sapa wong kafir, wong ing sira kafir. Ahlakna makruhi. Alam yaro ahlakna. Alam yaro anna ningali sapa wong kafir. Kam ahlakna, kam lawan bila ahlakna disebusah sapa kita min qablihi saking sadurunge wong kafir min qablin saking alimongso. Apakah orang-orang kafir ini tidak melihat berapa kurun, berapa generasi, berapa umat yang telah kami rusakkan sebelum kamu, sebelum orang-orang kafir ini? Kalau kita melihat flashback ke belakang, orang-orang yang dulu mengingkari kepada para nabinya, kepada rasulnya, itu berakhir dengan kehancuran. Seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, maka mereka hancur, kecuali hanya orang-orang yang naik perahu yang selamat. Kemudian kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, itu juga hancur. Wa anna Samud fa'uliku bithawiyah. Kaum Samud itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang keras sekali, yaitu dengan petir. Kemudian wa ma'atum fa'uliku birihim sorsorin adiyah. Adapun kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Hud, itu juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin yang sangat kencang sekali, dan anginnya itu angin dingin. Birihim sorsorin adiyah. Ini apakah mereka orang kafir ini tidak flashback, tidak mengingat kejadian-kejadian yang dulu? Apakah ketika mereka orang-orang kafir itu berjalan di muka bumi, ketika berjalan di muka bumi, ketika dia berdagang ke negeri Syam ketika waktu panas atau kemarau, dan berdagang ke negeri Yaman ketika musim dingin, dan apakah mereka tidak mendengar kabar-kabar tentang umat-umat yang terdahulu ketika berjalan melintasi beberapa negara tadi? Apakah tidak pernah mendengar cerita-cerita umat-umat kurun-kurun yang terdahulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti juga kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang pro dengan Fir'aun pun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pro dengan Nabi Musa alaihissalam diselamatkan, dan yang pro dengan
cerita-cerita turun-turun masa-masa yang orang dahulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya betul. Cerita-cerita yang dulu itu bisa menjadi renungan bagi mereka. Oh ternyata akibatnya orang yang tidak percaya dengan kebenaran, tidak percaya dengan Rasul yang membawa kebenaran, dan tidak percaya dengan kitab yang isinya kebenaran, maka akhirnya berakhir dengan tragis, berakhir dengan kehancuran. Bismillahirrahmanirrahim. Makannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Makanna sepadan sapa kita hum ing pun fil ardi ing dalem bumi ma ing perkara lam numakkil kan paling sapa kita lakum maring sira kabeh. Padahal turun-turun sebelumnya itu telah kami berikan sesuatu di muka bumi ini, sesuatu yang tidak pernah kami berikan kepadamu. Mereka turun-turun sebelum kamu ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi badan yang lebih besar daripada kamu, diberi umur yang lebih panjang daripada kamu, wahai orang kafir. Mereka diberi kelebihan sesuatu yang tidak diberikan kepada kamu. Kemudian masalah umurnya lebih panjang daripada kamu, wahai orang kafir. Hartanya bisa lebih banyak daripada kamu, wahai orang kafir ahli Mekah. Kemudian wal istidhar asbab dunia, dan mereka menang dalam hal-hal yang menyangkut tentang masalah materi dunia. Punya banyak ini, punya banyak itu. Mereka sebelumnya itu juga seperti Korun yang mempunyai harta yang luar biasa banyaknya, sampai diangkat oleh 7 unta. Orang yang tua itu tidak kuat. Jadi betapa banyaknya harta. Kuncinya saja diangkat oleh 7 unta, 7 orang itu tidak mampu. Kemudian orang-orang yang terdahulu seperti Raja Fir'aun yang mempunyai kerajaan yang besar juga hancur. Nah ini tentu harus menjadi renungan bagi kalian semua, wahai penduduk Mekah, orang-orang kafir. Wa azalna lan disebut sapa ingsun as-sama ing langit alaihim ing atase kon bidro balides. Kami telah mengutus langit, yaitu menurunkan hujan kepada mereka dengan hujan yang sangat deras sekali. Dan mereka diberi hujan yang sangat deras, hujan yang berbagai yang turun dari langit. Ini Allah berikan untuk menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Apakah mereka yang tidak merenung andai kata tidak ada air hujan, maka siapakah yang bisa sanggup untuk mendatangkan setetes air? Andai kata Allah tidak menurunkan hujan, maka siapakah yang mampu untuk menahan kehausan? Kalau manusia itu lapar masih tahan, tapi kalau haus manusia itu tidak tahan. Mending lapar daripada haus. Namun haus dengan koyo sama sekali luar biasa sengsaranya. Dan ini Gusti Allah maringi hujan yang deras dari langit. Ini juga harus menjadi renungan bahwa Allah itu memberikan nikmat. Apapun yang kita butuhkan itu dicukupi oleh Allah. Kenapa kamu wahai orang kafir sampai tidak menerima kebenaran? Lihat ketika hujan turun dalam keadaan rintik-rintik, dalam keadaan yang teratur bentuknya dan lain sebagainya. Kemudian hujan itu datang
menjadi penyebab hidupnya semua tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk hidup. Itu asalnya dari air. Semua asalnya dari air. Anane banyu itu dari air sumber kehidupan sehingga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dibutuhkan oleh manusia. Jagung bisa berkembang karena air. Padi bisa berkembang kemudian mengeluarkan bulir-bulirnya, kemudian berisi, itu juga disebabkan karena air. Coba ketika baru nanam, kemudian sama sekali tidak ada air dan juga tidak ada hujan, maka tidak mungkin akan bisa panen. Semua tanaman butuh air hujan. Yang mana air hujan itu menjadi sumber dari kehidupan. Sing semono wong kafir ora eling, nek kafir nikmatipun pangeran sing kudu dilindungi bahwa semuanya itu adalah kehidupan semua, jangan sampai diingkari, jangan sampai dikufuri. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim al-anhar wa ja'alna lanis dari sobat ingsun al-anhara ing pira-pira kali tajri kang mili apa anhar min tahtihim saking ngisore korn, dan kami telah menjadikan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya min tahtihim saking ngisore al-korn. Orang-orang yang dulu juga menyaksikan tentang masalah kebun mereka dialiri oleh air. Ini juga harus menjadi renungan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa kepada mereka orang-orang yang terdahulu. Tapi kenapa orang-orang yang terdahulu itu mendustakan, kemudian ingkar, tidak percaya dengan kebenaran. Akhirnya fa'ahlaknahum bidunubihim, fa'ahlakna merusak sapa kita hum ing koron bidunubihim lawan sebab ya dosane al-Qur'an. Maka dengan sebab perbuatan mereka itu tidak menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh para rasul, dia malah mendustakan para nabi, dan bahkan mereka itu melakukan perbuatan dosa-dosa, maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan. Wa biqaulihim ba'dina di dunia, dan juga mereka menjual agama untuk memperoleh dunia. Rela agamanya dijual, rela kepercayaannya ditukar asalkan mendapatkan hanya materi dunia. Bagi kita sekalian orang yang mukmin, orang mukmin harus yakin bahwa hidup di dunia ini bukanlah hanya ketika kita yang hadapi ini saja, tapi kita hidup itu nanti akan berkelanjutan setelah kita ada di dunia ini. Bukan ini sebagai tempat yang terakhir, tetapi masih ada kelanjutan, yaitu hidup di akhirat. Hidup di akhirat. Maka bagi kita sekalian yang diberi panjang umur, sangat beruntung sekali untuk menyimpan atau untuk menumpuk amal agar disediakan, agar dipersiapkan untuk bekal di akhirat. Karena hidup di akhirat itu adalah hidup yang abadi, hidup yang selama-lamanya, tidak akan terputus oleh waktu, tidak akan berhenti oleh masa, terus selama-lamanya, tidak akan berakhir. Berbeda dengan dunia, paling dibatasi umur hanya 60-70 tahun, tetapi kalau di sana nanti hidup yang berkepanjangan, maka beruntung sekali bagi yang diberi panjang umur kemudian berusaha mengumpulkan menabung amal yang baik, seperti kita rajin sholat,
Wansyana min ba'dihim qarnan akharin. Wansyana lan sepulake sapa ingsun min ba'dihim saking sawise qarn nukulake qarnan ing mangsa utawa ing generasi akharin kang liya. Setelah kami hancurkan mereka karena perbuatan dosa mereka, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan lagi, menghidupkan lagi generasi-generasi yang lain. Dari mulai Nabi Adam sampai kita ini sudah beberapa generasi yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya diganti dengan generasi baru, diganti dengan generasi yang lebih baik. Dan apabila generasi yang sudah dihancurkan oleh Allah itu diganti dengan yang baru, mudah-mudahan generasi yang baru ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat yang dimunculkan oleh Allah di akhir zaman. Maka mudah-mudahan sesuai dengan ayat Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin, jadilah kalian semuanya itu sebagai sebaik-baik umat. Kalian semuanya itu adalah sebagai khairu ummatin, umat yang terbaik. Dan kenapa dikatakan menjadi umat yang terbaik? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik itu adalah umat yang dilahirkan untuk manusia yang mau mengajak kebaikan dan mau mencegah kemungkaran. Urut urut nasihat menasihati, urut wasiat mewasiati, urut saling berpesan untuk melakukan kebaikan. Jika ada saudara kita yang melakukan kesalahan, kita tegur, kita arahkan ke arah yang baik, itu orang yang baik. Kalau ada orang yang melakukan keburukan, kita tegur, itu hal yang buruk, mari kita hentikan, ganti perbuatan yang benar, ganti perbuatan yang bagus, dan lain sebagainya. Ini adalah umat yang terbaik, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Inilah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad itu mau amar ma'ruf nahi munkar. Berbeda dengan umat-umat yang terdahulu. Kalau umat-umat yang terdahulu tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, bahkan adanya itu terbalik, amar munkar nahi ma'ruf. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad itu amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Selama umat manusia itu mau amar ma'ruf nahi munkar, maka umat itu berada dalam kebahagiaan, tidak dalam keadaan kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaitu demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali satu, orang yang beriman, dua, orang yang beramal soleh, dan yang ketiga, orang yang mau saling pesan, saling berwasiat, saling nasihat menasihati, betul-betul tentang kesabaran, tentang hal yang benar. Itulah orang yang akan mendapatkan keselamatan, orang yang mendapatkan kebahagiaan, tidak rugi hidupnya, baik rugi hidupnya maupun rugi di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama masih berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Mudah-mudahan kita itu tidak akan tersesat untuk selamanya, karena Rasulullah telah berjanji, yaitu kami meninggalkan dua pusaka, kami meninggalkan dua peninggalan yang jikalau kalian semuanya itu berpegang teguh pada duanya, maka tidak akan kalian semuanya itu tersesat, yaitu kitabullah, Al-Quran dan
wa sunnah wasli, yaitu